Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kabar kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita akan masuk ke yang B, ke subbab yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah serta pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai dasar instrumental dan praksis. Nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal. Nilai ideal ini merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai ideal bersifat universal yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Untuk mengetahui hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam nilai ideal Pancasila, kita dapat memahami hal berikut. Hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila, yaitu yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk 1. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. 2. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap manusia bebas memeluk agamanya masing-masing, bebas beribadah, tidak dapat dipaksa pada suatu agama dan kepercayaan orang lain, dan kita bisa hidup dengan yang baik, serasi, selaras, dan seimbang dengan adanya toleransi antar umat beragama. Dan setiap warga negara berhak untuk memeluk agamanya serta berkewajiban melaksanakan ibadah dan menghormati agama orang lain. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memberlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Kita bisa menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini antara lain kewajibannya adalah 1. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia tidak boleh membeda-bedakan setiap orang. Kita tidak boleh menganggap remeh orang. Kita harus bisa menyamakan kedudukan orang, tidak melihat pangkat, cantik, ganteng, kaya, miskin, semuanya itu sama. Karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengakui persamaan derajat
hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku Jawa, suku Madura, keturunan orang kaya, orang miskin, keturunan suku atau etnis Cina, etnis Papua, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Kita tidak boleh membeda-bedakannya. Semuanya itu sama, punya derajat yang sama, hak yang sama, dan kewajiban yang sama, tanpa membeda-bedakan. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. 4. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi apabila ada saudara kita yang terkena musibah, kita boleh membantu, baik membantu secara moral, dan lain sebagainya. Sila yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Sila ini menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai persatuan Indonesia juga berarti bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasinya tanpa pembatasan. Contoh yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi sudah dijelaskan, nilai persatuan Indonesia juga berarti bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasi tanpa pembatasan dan belenggu. Adanya hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan yang lainnya. Kita lanjutkan sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dari sila ini, sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan ikut serta dalam pemerintahan dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Selanjutnya yaitu sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini kita mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan
setiap warga negara untuk 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan negara. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 3. Suka bekerja keras. Itu tadi merupakan cerminan dari sila-sila dalam Pancasila. Sekarang kita lanjutkan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya hak asasi manusia. Ada UUD RI 1945 pasal 28A dan sampai pasal 28J. Ada ketetapan MPR, Undang-Undang RI nomor 5 tahun 98, ada Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99, ada Perpu nomor 1 tahun 99, Perpu nomor 2 tahun 2002, Perpu nomor 3 tahun 2002, Kepres nomor 50 tahun 93, ada Kepres nomor 83 tahun 98. Itu tadi. Itu merupakan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian mempelajari materi di atas, tadi ada materi tentang perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi, terus ada nilai-nilai Pancasila. Tadi, setelah kalian mempelajarinya, tugas buat kalian, coba identifikasi hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang berdasarkan dalam nilai-nilai Pancasila. Tugas ini dikerjakan sesuai dengan lembar kerja siswa, halaman 6 nomor 1 sampai 5. Di situ sudah jelas, misalkan sila ke-1, haknya tentang apa, kewajibannya tentang apa. Sila kedua, haknya tentang apa, kewajibannya tentang apa. Jadi dikerjakannya mulai sila 1 sampai sila ke-5. Nanti di buku PKN-nya ditulis jawaban tugas PKN bab 1 sub 2. Nah, sekarang apabila kalian ada yang tidak paham, silahkan bertanya lewat japri saya, lewat WA saya. Bisa telepon, bisa WA. Nanti kita akan bahas materinya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, selamat bekerja dan sehat selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.